Namaku Hilman. Kejadian ini aku alami sekitar tahun 99 sewaktu aku masih duduk di bangku SMA dulu. Hari itu hari Sabtu dan semuanya berawal dari keisenganku. Saat itu, jalanan depan rumahku sedang ada proyek galian kabel dan galian itu cukup dalam karena lebih dari 2 meter kira-kira. Dan siang itu sepulang sekolah, aku melihat ada keramaian di depan rumah tetangga yang jaraknya hanya beberapa rumah saja dari rumahku. Setelah memasukkan sepeda motor, aku pun penasaran dan langsung ke TKP. Ternyata salah satu penggali itu menemukan ada tulang belulang manusia. Iya betul, itu tulang manusia yang kemudian dikumpulkan menjadi sarpu di atas karung beras. Aku pun mendekat dan melihat-lihat aja. Sepertinya menarik juga. Tulang-tulang itu terdiri dari tulang panjang yang kemungkinan kaki, tulang pinggul yang hanya tinggal sebagian dan beberapa ruas tulang punggung. Sisanya sih tulang-tulang kecil yang aku tidak tahu apa itu. Keisenganku muncul. Aku mengambil dan melihat dengan seksama salah satu ruas tulang punggung yang ada di sana. Tulang itu bentuknya masih sempurna, dan aku yakin gak ada yang melihatku. Aku pun mengambilnya. Setelah ngobrol dengan beberapa tetangga, akhirnya aku bergegas pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan menaruh tulang itu di laci bawah lemari bajuku. Tidak ada tujuan apa-apa sebenarnya. Hanya untuk koleksi aja dan mungkin nanti bisa aku pamerin ke teman-temanku. Nah, malam harinya, namanya juga anak muda, selepas maghrib aku langsung pergi ke rumah teman. Hampir setiap malam minggu aku nongkrong di sana sampai subuh. Jam dinding sekarang sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tumben, aku udah ngerasa ngantuk jam segini dan pengen banget balik ke rumah. Aku pun berpamitan dengan teman-temanku lalu pulang. Di tengah jalan, aku berhenti. Aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih sedang duduk di pagar depan rumah tetanggaku itu. Ya, itu rumah yang siang tadi ditemukan tulang belulang. Pikiranku mulai kalut dan aku segera putar balik motorku. Aku tidak jadi pulang rumah dan memutuskan untuk tidur di rumah temanku tadi. Ada apa ya kira-kira? Apa dia pemilik tulang itu yang aku ambil tadi siang? Ah, sudahlah. Kalau aku pulangnya pagi, pasti aman. Aku pun melanjutkan begadang dengan teman-temanku. Paginya setelah hari benar-benar terang, aku pun pulang. Kebetulan hari ini bapak dan ibuku akan keluar kota menengok papaku yang kuliah. Jadi, aku bisa tidur seharian. Aku benar-benar sudah lupa dengan tulang itu. Sekarang jam menunjuk pukul 11 siang dan aku pun tertidur. Dalam tidur itu, aku bermimpi sedang tiduran di kamarku dan aku melihat ada seorang perempuan sedang duduk di sampingku. Dia bukan sosok perempuan yang sering aku lihat. Aku gak kenal. Rambutnya berwarna terang, kulitnya putih, dan dia juga cantik. Sosok itu lebih seperti ke wanita Eropa zaman dulu. Dia memakai rok panjang berwarna putih dan rambutnya panjang tergerai. Aku seolah bisa mencium aromanya yang sangat wangi. Dia duduk di sampingku, namun tidak menatapku. Dia menatap lurus ke depan dan aku melihat senyumnya.
Aku terus memperhatikannya dan tiba-tiba dia menengok ke arahku. Senyuman itu kini berubah jadi muka yang sangat menyeramkan. Mukanya pucat dan berjinak kotor. Matanya melotot seolah marah kepadaku. Aku meronta dan akhirnya aku terbangun. Badanku basah dengan keringat. Ya ampun, ternyata sudah gelap dan aku belum menyalakan lampu rumah. Gelap sekali. Aku meraba saklar lampu kamarku dan lampu pun menyala. Astagfirullah, apa itu? Ada sosok perempuan sedang duduk di atas lemari bajuku. Sosok itu adalah sosok yang aku lihat dalam mimpi tadi. Dia tertawa dan matanya melotot. Suara keras mengisi seluruh ruang kamarku. Bahkan aku hampir tidak bisa mendengar teriakanku sendiri. Seluruh badanku lemas dan aku tidak bisa menggerakkan badanku. Akhirnya aku pun jatuh pingsan. Aku terbangun dan rumahku sudah ramai oleh para tetangga. Rupanya mereka mendengar teriakanku tadi. Aku pingsan sudah hampir 1 jam. Pak Ujo, salah satu tetanggaku yang terkenal sebagai orang pintar itu, mendatangiku dan berbisik, "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Aku pun teringat tulang yang aku ambil kemarin siang itu. Mungkin itu adalah sosok pemilik tulang yang marah karena tulangnya aku ambil. Di antar Pak Ujo, aku pun segera ke kamar dan membuka laciku. Wah, ternyata tulang itu sudah hilang dari sana. Aku ingat betul menaruhnya di laci. Bagaimana ini, Pak? Syukurlah, kamu gak perlu kembaliin ke dia. Dia udah ngambil sendiri miliknya. Aku benar-benar minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku itu. Menurut Pak Ujo, sosok itu adalah sosok perempuan Belanda yang entah kenapa dulu meninggal dan dikuburkan di sana. Konon, none Belanda itu masih sering muncul saat Pak Ujo masih kecil. Namun, semenjak kampung menjadi ramai dan terang, sosok itu pun tidak pernah lagi kelihatan. Malam itu juga Pak Ujo langsung membersihkan diriku dan meminta aku untuk mencuci bersih laci lemari tempat aku menyimpan tulang itu. Aku malu dan aku kapok. Setauku, tulang belulang yang kemarin dikumpulkan itu dikembalikan ke tempat semula. Siapapun kamu pemilik tulang itu, istirahatlah dengan tenang dan aku minta maaf.